di sini kita potong sesuai yang kita butuhkan, yaitu adalah sebesar atau selebar entres yang tadi kita sayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mamang Ebot di Mr. Ebot Farm Official. Oke, kali ini kita belajar untuk teknik menggrafting. Nah, kali ini Mamang Ebot mau mempraktekkan teknik grafting dari rostock lokal jenis Isabella maupun RM dan lain sebagainya menggunakan entres import, yaitu jenisnya ada di sini ada Ninel dan di grafting menggunakan rostock jenis Isabella. Kita belajar bersama-sama ya. Mamang Ebot hanya memberikan suatu pengalaman untuk teknik grafting menggunakan NS lokal, yaitu dari jenis Isabella dan Red Master. Nah, untuk teknik grafting di sini ada dua, satu dengan teknik sabuk sisip, yang kedua adalah sabuk pucuk. Nah, kalau Mamang Ebot menggunakan rostock jenis Isabella yang sudah berkalus atau berakar. Kenapa? Karena kalau yang sudah berkalus dan berakar kayak gini, dia tingkat kehidupannya 80% gitu loh. Nah, gimana kalau yang masih fresh? Bisa, tapi dengan tingkat 50-50, 50% karena belum ada kalus bakal akar, karena untuk penghalusan itu sekitar 2-3 minggu si proses penghalusan akar itu. Jadi kalau misalkan sekarang penggraftingan di batang fresh itu bisa seprut atau hidup si entres importnya bisa juga mati. Karena kenapa? Karena nutrisi dalam batang itu ntar dia berebut dengan si batangnya lokal ini gitu loh. Jadi saya menggunakan jenis rostock Isabella yang sudah berakar atau berkalus. Oke, apa aja peralatannya? Sorry, di sini kita lagi menggrafting jadi benar-benar kotor gitu loh. Oke. Nih, untuk teknik grafting kita mempunyai alat-alat equipment untuk menggrafting, yaitu salah satunya adalah diantaranya adalah pisau gunting grafting. Nah, kayak gini. Ini hitam-hitam buluk-buluk juga. Ini udah ribuan batang bibit anggur yang sudah dihasilkan. Oke, yang kedua adalah gunting, ada cutter, terus ada plastik plastik grafting, ada parafilm. Ini ada parafilm. Terus di sini ada alkohol. Kenapa menggunakan alkohol? Karena untuk menjaga higienitasan si gunting ini. Karena untuk kuman-kuman yang ada di si cutter, kalau nggak di gunting grafting ini hilang kuman-kumannya. Untuk menjaga kesterilan gitu deh. Oke, kita langsung aja menggrafting dengan cara pertama sambung sisip. Oke, kita semprot-semprot dulu. Terus kita lapet. Nah, kita di sini menggunakan ini entres jenis akademik aja deh. Ini yang masih fresh, baru potong di kebunnya Mamang Ebot. Oke. Nah, ini entresnya sudah siap. Kita potong secukupnya, seenaknya kalian untuk memotong si entres ini. Oke, yang kedua, siapkan parafilm. Potong parafilm secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau banyak mubazir, kalau terlalu sedikit harus nambah lagi. Jadi secukupnya aja. Nah, buka plastik si parafilmnya, lilit. Ini lilit seperti segini. Harus menutupi semua bagian batang sampai mata tunas. Nah, dililit seperti ini. Oke, sip. Nah, kalau udah dililit seperti ini, ya kan, terus kita potong. Potongnya di sayat V gitu.
kita cuci lagi supaya steril. Tuh. Nah, segini cukup dah. Terus gunting supaya rapi. Oke, udah itu diamkan dulu. Kita siapkan rostoknya yang akan dipakai. Rostoknya kita rostok yang tadi saya bilang sudah berakar atau tidak berkalus lah minimal, supaya untuk tingkat keberhasilannya 80%. Ini yang sudah berakar. Nah, ini sudah berakar. Nah, kalau yang ini, nah namanya ini yang berkalus. Yang berkalus. Oke. Sekarang kita pakai yang berakar. Nah, untuk teknik sambung sisip, di sini kita potong sesuai yang kita butuhkan, yaitu adalah sebesar atau selebar entres yang tadi kita sayat. Nih, kayak gini kita udah diukur. Oke, udah gitu kita sayat. Nah, karena penyayatan ini harus benar-benar hati-hati, karena kalau tidak hati-hati bisa mengenai tangan kita yang sedang bekerja. Kalau bisa kena kesayatan, ntar berdarah, besoknya nggak bisa bergrafting deh. Oke, nah di sini ada kambium. Nah, kambium itu di sini ada tengah-tengahnya. Nah, kita sayatnya adalah kulit luar. Oke, kita potong supaya mantap. Udah buka, udah potong. Nah, kira-kira seperti ini. Udah gini kita masukkan di sini. Nah, usahakan kalau saya itu mata tunasnya badnya itu di dalam. Kenapa? Supaya rapih pas entah seperut gitu. Nah, udah gitu kita lilit menggunakan plastik grafting. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek, karena kalau terlalu keras ntar pori-porinya itu terlalu tertekan dan menyebabkan kegagalan. Oke, secukupnya aja. Lilitannya kurang lebih ya 5-8 lilit lah. Set. Masukin sini. Jadi deh. Set. Nah, ini untuk teknik grafting sambung sisip. Oke. Nah, kedua, kita menggunakan sambung pucuk kalau orang-orang bilang gitu kan. Nah, kita potong di sini. Nih, di sini aja deh supaya mantap. Nih, ini kemarin kita grafting gagal pas di batang sambung sisip, jadi kita sekarang sambung pucuk. Nah, yang kedua adalah teknik sambung pucuk gitu kan. Sambung pucuk ini apabila kalian sedang menggrafting menggunakan sambung sisip terus gagal. Nah, gimana caranya untuk si rostok ini bisa digunakan kembali, yaitu salah satunya dengan menggunakan teknik grafting sambung pucuk. Nah, tekniknya sama. Pertama, semua siapkan parafilm gitu kan, parafilm secukupnya. Oke, parafilm secukupnya. Kita balut si entres menggunakan parafilm. Karena kenapa? Untuk menjaga si entres ini bisa berkembang menyatu dengan si rostok atau si batang bawahnya. Nah, untuk menjaga supaya dia tetap fresh. Oke. Nah, kita balut semua. Kita balut. Nah, secukupnya udah kayak gini. Oke, udah kayak gini. Tapi kalau misalkan sambung pucuk itu kita nggak menggunakan plastik grafting, melainkan menggunakan parafilm lagi karena untuk menjaga kelenturannya. Nah, kalau tadi sambung sisip pinggir batang yang kita hajar, yang kita kupas, kalau ini kita tinggal belah dua aja, lebih gampang guys, lebih gampang. Nah, tetap kalian harus benar-benar hati-hati karena takutnya ke kupas kulit kalian. Nah, sininya tetap di V-kan, di V. Oke, karena untuk masuk ke sini. Nah, cuma gini aja.
Gampang guys. Jadi kalian untuk para penghobi, kalau enggak untuk ya usaha kecil-kecilan lah untuk menambah uang rokok doang mah, ya belajar lah jualan sendiri kayak gini. Ya laku cuman 70-80 ribu buat 3 hari stok rokok cukup lah. Nah oke. Set. Nah terus kita lilitkan di sini, lilitkan di sini, lilitkan di sini. Pokoknya harus merata dan harus benar-benar menyatu antara batang impor dan batang lokalnya. Oke guys. Teknik ini cukup paling 2-3 menit udah beres. Jadi cukup mudah, paling mudah. Oke, nih ini hasil sambung pucuk dan ini hasil sambung sisip yang tadi, ya kan? Nah, sambung sisip ini hanya butuh waktu 3-5 menit dan ini pun sama. Kurun waktunya nggak lebih dari 5 menit. Jadi sangat gampang, sangat mudah. Kenapa sangat gampang, sangat mudah? Karena harus kita coba dan coba. Pasti semua permasalahan apapun yang tadinya sulit pasti mudah karena kita terus mencoba. So buat kalian sekali lagi untuk mempunyai bibit-bibit, kalau nggak indukan-indukan, kalian harus coba berkarya untuk diri kalian sendiri ya. Kalau misalkan kejual buat beli rokok lah gitu kan. Siap, selamat mencoba untuk sambung sambung sisip dan sambung pucuk. Gitu aja untuk video kali ini, teknik grafting sambung sisip dan sambung pucuk. Oke, pantengin terus channel Mr. Ebon Farm karena channel ini benar-benar real, tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangguran Nusantara, gaskeun!